Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita rangkaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selawatnya berbunyi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iwan Pranata, NIM 202011 934, Lokal 5A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini saya akan memenuhi tugas UAS atau tugas akhir semester saya dengan MK Usul Fikih dalam rangka UAS semester. Di dalam kesempatan kali ini saya memilih materi saya atau tema saya tentang hukum syara. Adapun di dalam hukum syara saya akan menjelaskan beberapa poin di dalam hukum syara. Yang pertama adalah pengertian hukum syara. Yang kedua adalah macam-macam hukum syara di dalam hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian hukum syara. Yang dimaksud dengan hukum syara adalah seruan atau firman dari Allah Subhanahu wa taala terkait berupa para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan atau penetapan sebagai pengatur hukum. Dalam pengertian itu tersebut tadi kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran, bermain hikmah, memahami tentang para mukallaf tersebut. Di dalam para mukallaf tersebut tentang ketentuan dan pilihan dan ketetapan dalam hukum. Contohnya seperti orang tindakan kriminal pasti nanti akan ditindak lanjuti di pengadilan hukum, seperti menegakkan keadilan yang benar. Pasti ada namanya tuntutan, ada yang namanya hukum, ketetapan dari pihak hakim. Adapun yang kedua adalah poin-poin yang kedua dalam hukum syara ini, macam-macam hukum syara di dalam hukum Islam. Adapun beberapa hukum syara di hukum Islam ini ada 5 perkara. Yang pertama adalah hukum adalah wajib atau fardu atau wajib. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah haram. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah mubah. Dari 5 hukum syara di dalam hukum Islam ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fardu atau wajib. Yang dimaksud dengan fardu atau wajib ialah apabila sesuatu hal yang dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan akan menimbulkan dosa. Contohnya salat 5 waktu. Itu wajib wajib untuk seluruh umat muslim. Di dalam fardu ini terdapat ada 2 fardu. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu ain ini adalah yang dikerjakan seperti salat tarawih, salat Idul Adha, salat Idul Fitri, berpuasa Senin dan Kamis, dan sebagai-bagai lainnya. Adapun yang kedua adalah sunnah. Di dalam hukum syara terdapat
dalam hukum syara terdapat ada hukum Islam yang bernama sunnah. Sunnah ini yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu hal yang dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sunnah ini terdapat ada dua sunnah. Yang pertama adalah sunnah muakkad, yang kedua adalah sunnah ghairul muakkad. Sunnah muakkad ini yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh setiap individu umat muslim. Yang kedua adalah ghairul muakkad, sunnah biasa. Adapun yang ketiga adalah dalam hukum syara ini adalah haram. Jadi maksud dengan haram inilah sesuatu hal yang dikerjakan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila jika dia tidak mengerjakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menghindari minuman keras, memakan makanan yang bukan yang haram. Yang ketiga, haram dan bermaksiat, itulah termasuk haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah akan mendapat balasan yang sangat dahsyat di akhir zaman nanti. Adapun yang dimaksud yang keempat adalah makruh. Makruh ini adalah perbuatan jika dilakukan mendapatkan dosa atau tidak jika dosa apabila ditinggalkan tidak